Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sagustian Learning Channel di video pembelajaran untuk mengenal jaringan komputer. Di video ini kita akan membahas tentang layer 1, layer fisik. Nih judulnya ya, layer fisik atau physical layer. Dan kita bagi video ini ke dalam 3 bagian, yaitu bagian A, B, dan C. Ya, nanti ikuti saja setiap bagiannya. Karena kalau dibuat satu video itu panjang sekali, mungkin 1 jam, jadi saya pecah menjadi 3. Oke, kita lanjut saja. Come on, kita masuk ke slide pertama. Aduh, ini orangnya masih gede nih. Kecilin dulu, kecilin. Iya, kita kecilkan dulu. Nah, itu. Biar tidak menutupi slide, kita perkecil dulu orangnya. Oke. Ini kenapa ya ada sekelebat bayangan ini, saya dari kemarin masih belum menemukan ini sumber masalahnya. Jadi kalau ada teman-teman yang familiar dengan OBS dan tahu solusi mengenai sekelebat bayangan hitam-hitam ini nih, mana dia tuh di sini. Ah, itu muncul ya. Tolong tulis di kolom komentar ya. Untuk informasi, saya menggunakan OBS di komputer berbasis MacBook ya. Jadi kalau misalkan ada yang punya pengalaman, mungkin di Windows pernah juga seperti ini, tolong saya diberitahu, tolong tuliskan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Oke, kita lanjutkan. Supaya menghemat waktu, karena targetnya videonya mungkin sekitar 20-25 menit saja ya. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita membahas mengenai physical layer. Pertama kita akan bahas mengenai physical medium, yang kedua adalah layer 1 device, yang ketiga adalah network topology ya. Kita hidupkan dulu. Kenapa itu? Kayaknya renderingnya bermasalah ini ya. Tadi saya set ininya settingannya jadi sensitivity-nya jadi 7.0. Ini kayaknya baru muncul. Kayaknya sensitivity-nya harus kita kurangin nanti ya. Oke, mungkin saya kurangin sebentar sensitivity-nya teman-teman ya. Supaya tidak bermasalah rekaman kita ini. Sensitivity-nya kita kurangin jadi 5,5 saja. Nah, oke. Lanjut. Nah, nggak muncul lagi kan? Wah, berarti masalahnya di sensitivity. Kemarin terlalu sensitif berarti. Ini karena ada lampu di depan saya pun agak silau, teman-teman. Oke, tidak ada hubungan. Kita lanjutkan. Kita akan bahas mengenai physical medium. Next. Nah, sebelum kita masuk membahas mengenai medium fisik, karena nanti kita perlu menggambarkan komputer ini nyangkut ke sini pakai kabel, ini nyambung ke sini pakai WiFi misalnya, maka kita perlu dulu simbol-simbol. Nah, ini adalah simbol-simbol yang sudah pakem ya di dunia jaringan. Ya, nanti kalau misalnya ada yang sedikit berbeda, paling variasinya, mungkin warna atau mungkin sudutnya ya, atau mungkin ya itulah bedanya dikit-dikit lah. Tapi intinya yang biasanya sama itu adalah yang pertama, komputer. Itu akan mudah kita mengenali ya. Ini komputer personal komputer ya, alias desktop. Nanti ada mungkin yang menggambarkan CPU-nya tegak, ya, itu sama, PC juga atau desktop. Kemudian ada yang menggambarkan laptop. Kalau laptop semuanya pada tahu lah ya, apalagi anak-anak milenial mungkin tahunya laptop. Kalau PC kayak gini mungkin nggak pernah ketemu nih anak-anak milenial nih. Dan server itu simbolnya seperti ini aja kotak, terus di sini ada kayak floppy disk ya. Kalau zaman dulu ada floppy disk namanya, disk kecil gitu. Kalau sekarang anak-anak milenial mungkin taunya CD atau DVD-ROM ya, DVD disk. Kalau ini bentuknya CD. Nah, ini server bentuknya kotak seperti ini. Kenapa tidak ada monitornya? Ya, biasanya server digambarkan tanpa monitor, karena monitornya satu milik bersama gitu. Sharing ya. Jadi nanti di rak server itu servernya ada yang satu tower seperti ini ya, tower, atau bentuknya nanti flat, apa ya istilahnya ya, memanjang melebar kayak CPU ini ya. Nanti ditaruh di rak sistem. Nanti mungkin gambarnya ada nggak di sini ya? Kayaknya nggak ada deh. Mungkin kapan-kapan nanti kita perlihatkan deh kalau nanti ada. Mudah-mudahan insya Allah ya. Nah, kemudian ini gambar telepon ya. Ini telepon biasa, telepon PSTN, public switch telephony network. Saya kira anak-anak milenial juga nggak pernah lihat yang kayak gini ya. Karena sudah pegang HP aja ya. Jadi mungkin telepon kayak gini nggak pernah lihat. Nah, ini namanya IP phone. Jadi ada monitornya. Nah, ini IP phone ini adalah telepon yang punya IP address gitu ya. Jadi dia komunikasinya lewat jaringan, bukan lewat kabel telepon gitu. Jadi lewat kabel internet ini. Ini biasanya di suatu perkantoran. Untuk menghemat instalasi, jangan
Jangan menarik instalasi PABX misalnya untuk jaringan telepon antar gedung ya misalnya. Kalau di kampus jaringan campus networknya perusahaan yang agak besar lokasinya, daripada menarik sendiri, mendingan disatuin dengan jaringan kabel gitu, jaringan komputer gitu loh. Nah, ini akan lebih lebih murah karena kita tidak perlu membeli peralatan PABX, kita cukup membeli server khusus untuk IP phone. Bukan server, router untuk mengatur IP phone. Nah, ini simbol router ya. Yang umum router itu yang mungkin generasi milenial mungkin belum pernah lihat ya. Nantilah kita cerita insya Allah di layar 3. Switch ini layar 2 gambarnya kayak gini. Jadi beda dengan router. Router itu simbolnya bulat, ya kayak pipih gitu ya, kayak biji karombol gitu ya. Pernah main karombol nggak? Kayaknya anak milenial juga nggak tahu karombol ini. Ya udah, anak milenial silakan googling karombol itu apa ya. Mungkin nggak pernah lihat, nggak pernah main juga. Jadi ini seperti biji karombol ya. Terus di sini ada panah masuk dan panah keluar. Jadi ini adalah simbol router. Nanti kalau di sketsa, nanti mungkin insya Allah pas membahas router kita bahas sketsanya seperti apa kalau diterangkan oleh engineer gitu ya. Engineer di lapangan dia nggak akan gambar kayak gini, tapi sketsa aja. Bulat, terus ada silangnya gitu. Kemudian ini simbol switch. Nah, beda dengan router, switch itu bentuknya kotak. Ya, kotak, kemudian panahnya kayak gini nih, ya, panah sejajar. Ada yang keluar ke sini, ada yang keluar hadap ke kiri, hadap ke kanan gitu. Kemudian ini frame relay switch, juga frame relay kayaknya nggak, sekarang teknologinya mungkin udah pudar ya. Terus ini kabel modem, nah ini masih berlaku ini simbol ini. Karena jaringan komputer kan bisa gateway-nya itu pakai kabel modem, misalkan jaringan yang berlangganan TV kabel ya. Jadi nanti premis di customer-nya gambarnya kayak gini. Kemudian ini gambar access point ya. Jadi di sini gambar sinyalnya kayak gini nih. Sinyal WiFi itu digambarkan seperti ini ya. Ini namanya access point. Kemudian ASA ini untuk perangkat hardware-nya Cisco. Ya, jadi ini khusus Cisco. Jadi kita nggak bahas yang khusus Cisco ya. Mana lagi ya. Yang umum saja kita bahas dulu. Nah, ini bridge simbolnya kayak gini, bentuk jembatan gantung ya. Jembatan gantung. Tapi penuh aja kotak gitu. Jadi ini bentuknya bentuk jembatan gantung. Kemudian hub nih. Ini yang akan kita gunakan nanti banyak ya. Hub seperti ini ya, panahnya satu ya. Kalau switch kan panahnya dua ya. Kalau hub panahnya satu, tapi satu garis. Artinya apa? Di garis yang sama dia bisa arahnya ke sana, arahnya ke sana. Makanya di hub itu nanti bisa bentrok, bisa berantem. Nanti mungkin kita akan bahas di switch lah ya. Nanti perbedaannya dengan hub apa. Oke, kemudian yang lainnya nggak perlu. Network cloud ya, ini simbol awan. Jadi awan jaringan itu seperti ini simbolnya. Kemudian ini simbol garis ini namanya kabel Ethernet ya, koneksi Ethernet. Jadi gambarnya garis. Kalau garis yang seperti ini itu koneksinya lewat serial ya, lewat kabel serial. Kalau ini lewat virtual circuit, nanti ini juga kita mungkin belum akan belajar. Nah, ini Ethernet 1 ya, kemudian ini simbol wireless. Jadi yang perlu kita kenal adalah yang umum dipakai ya. Mungkin ini udah kenal semua, nggak perlu diterangkan. Nah, di sini yang kita perlu nih router, switch, kemudian kabel modem bolehlah, bridge dan hub. Oh ya, perangkat kita switch dengan bridge itu sama layer 2. Layer 1 hub sama repeater. Repeater nggak digambarkan di sini ya. Repeater itu bentuknya seperti apa? Mirip seperti hub, tapi tidak ada ininya, kotak-kotak port yang banyak ini loh. Jadi sebenarnya gambarnya sama aja sih repeater sama hub ya, karena repeater itu kan cuma 2 portnya, sedangkan hub banyak ya. Dan kadang-kadang cuma digambarkan satu panah aja gitu ya. Satu panah mungkin hadap ke kanan, itu juga sama. Biasanya digambarkan untuk repeater. Kenapa satu panah aja? Karena dia ya meneruskan aja gitu, meneruskan aja suatu sinyal listrik yang dia terima dikirim ke port yang lain gitu. Ya, itu untuk repeater. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi ini tolong diingat-ingat ya. Nanti akan saya buka terus setiap part dari bagian yang membahas tentang OSI model ini. Oke, lanjut. Nah, ini slide yang minggu kemarin sudah kita sampaikan ya. Jadi kita untuk memperlihatkan aja bahwa physical layer itu berada pada layer 1 ya, kemudian dia berhubungan dengan media ya, medium ya. Kemudian berhubungan dengan signaling ya, sinyal.
Kemudian berhubungan dengan transmisi biner, bagaimana sinyal 0101 itu ditransmisikan ke media gitu. Jadi itu adalah tugas dari physical layer. Lanjut. Nah, ini ini sudah juga kita bahas di slide sebelumnya ya. Udah belum ya? Oh, belum, Ding. Ini slide baru nih, saya ingat, saya bikin. Nah, misalkan ada dua sisi. Di sini ada destination, di sini ada source. Jadi sumbernya ini dikirim ke sini lewat jaringan. Nah, kita tidak akan bahas enkapsulasi yang di atas, kita cukup di physical layer. Misalkan ini sinyal 101010, kita sampaikan lewat sini ya. Nah, aduh, saya harusnya hidupin timer ini di HP ini, tadi lupa. Oke, jadi sebagai pengirim ya, jadi physical layer ini kan tugasnya tentu sebagai pengirim seperti apa dan sebagai penerima seperti apa gitu ya. Kita bahas satu-satu. Sebagai pengirim, dia bertugas mengconvert atau konversi, mengubah gitu ya. Bentuk frame yang diterima dari data link ya, dari upper layer atau dari layer di atasnya yaitu data link layer diubah ke dalam bentuk bit-bit gitu ya. Jadi dari data link bentuknya masih data gitu ya, berbentuk frame. Kemudian di physical diubah jadi bit. Setelah itu bit ini dilakukan pengkodean ke sinyal ya, encode. Jadi encode ke bentuk sinyal bit data stream ya. Jadi data streamnya akan ditaruh ke jaringan medium ya, medium jaringan ya, ke medium fisik. Nah, bentuk encode-nya ada 3 macam nih yang bisa dilakukan dengan teknologi saat ini. Yang pertama adalah sinyal elektronik ya. Ini kalau pakai kabel copper ya, kabel tembaga, copper cable. Orang sebutnya wire aja cukup ya. Artinya copper cable kalau wire. Kemudian jadi sinyal ini sinyal listrik ya. Jadi ada level tegangannya. Kemudian sinyal elektromagnetik ya, gelombang elektromagnetik. Ini kalau pakai wireless atau pakai WiFi gitu ya, pakai WiFi. Kemudian yang terakhir adalah light signal atau sinyal cahaya ya. On off, hidup mati gitu ya. Jadi kalau hidup dia 1, kalau mati dia 0. Itu artinya untuk sinyal 1010 tadi. Nah, itu fiber optik. Kenapa dibedakan wire dan fiber optik? Kan fiber optik kabel juga gitu. Kenapa dipisahkan? Karena bentuk signalnya beda, makanya saya tulis berbeda gitu ya. Oke, lanjut. Sebagai receiver, jadi sebagai di sini nih jaringan yang menerima. Jadi layar fisiknya bertugas seperti apa? Mengambil sinyal data ya dari dari physical media, dari medium fisik kabel kah atau udara atau lewat cahaya gitu ya. Diambil kemudian didekode. La haula wala quwata illa billah. Ini kayaknya mau hujan lebat nih, ini barusan petir. Oke, kita lanjutkan. Jadi begitu sinyal itu diterima oleh destination ya. Kemudian physical layer dia akan mendecode. Jadi kalau di sini di encode ya, di coding, di encode itu dikodekan. Nah, di encode itu artinya di decode itu artinya dibongkar kodenya gitu. Dibalikin ke awal ya. Jadi dibalikin lagi ke bentuk sinyal 1010 ke dalam bit data stream. Jadi tadi dari sinyal level tegangan atau sinyal cahaya atau gelombang elektromagnetik dibalikin ke dalam bentuk bit. Kemudian bit-bit tadi dibalikin ke atas atau dikirim lagi ke jaringan ke layer atasnya gitu ya. Jadi dia melewatkan bit tersebut ke upper layer di atasnya. Oke, paham ya? Lanjut. Ini udah kita sampaikan di minggu sebelumnya ya, tentang physical layer, perangkatnya, repeater, dan hub. Oke, udah tahu ya ini. Jadi kita cuma menggambarkan aja sebetulnya perangkatnya inilah kira-kira. Lanjut. Fungsi utama kayaknya udah ya kemarin. Ya, kita ulang aja sedikit ya. Jadi fungsi utama layer 1 untuk signaling ya. Bagaimana dia mendefine tipe sinyal untuk transmisi. Kemudian encoding decoding ya. Bagaimana dia mendefine tadi yang 1010 dikonversi jadi tegangan berapa volt ya. Jadi biasanya berapa volt yang merepresentasikan 0 ya tentu saja 0 volt misalnya. Terus berapa volt untuk merepresentasikan 1 misalnya 5 volt gitu ya. Biasanya 5 volt atau 12 volt gitulah. Tapi umumnya 5 volt sih, 12 volt terlalu tinggi kayaknya. Kemudian how to modulate ya, bagaimana memodulasi sinyal ke dalam gelombang pembawa ya. Ini khusus untuk WiFi gitu ya.
Jadi dimodulasi atau dititipkan atau digabungkan atau apa istilahnya? Modulasi itu ditempel ya dimodulasi, dijadikan modul dia. Misalkan gelombang pembawa sekian, gelombangnya ya sekian hertz atau megahertz gitu ya. Nanti bagaimana yang megahertz ini bisa menampung sinyal bit 1010. Nah, itu maksudnya. Kemudian kalau untuk signaling fiber optik misalnya, dalam bentuk pulsa-pulsa optikal ya, bagaimana tingkat keterangannya dan sudutnya mungkin ya begitu. Jadi sudut itu juga diatur ya, sudut transmit. Itu apa? Karena cahaya itu merambat di dalam serat serat optik tadi ya. Jadi dia merambat, dipantulkan ke dinding-dinding. Kalau kita lihat dia pipa ya, misalkan pipa kita perbesar penampangnya dan kita tembak ya dari sisi sini, anggaplah pipa itu adalah cermin gitu ya. Tembak di sini dia mantul-mantul gitu kan, cet gitu ya. Nah, itulah sudut pantul yang perlu diatur dalam pengiriman cahaya, sinyal cahaya tadi ya. Dia nanti berkaitan dengan kecepatan juga. Oke, lanjut. Kemudian fungsi utamanya juga menentukan topologi fisik ya. Bagaimana layout dari jaringan. Kemudian dalam hal transmission rate ya, seberapa cepat data ditransfer. Kemudian dalam mode transmisi simplex, duplex atau half duplex. Hanya 3 ya, simplex, duplex, dan half duplex. Nggak ada triplex. Kalau triplex itu adanya di tukang mebel. Oke, jadi hanya 3, simplex, duplex, dan half duplex. Triplex dan multiplex itu hanya di tukang mebel. Multiplex kayaknya di elektronik ada. Oke, lanjut. Oh ya, nanti di 3A ini kita akan bahas 2 ini ya. Signaling, encoding, dan ya 2 lah. Physical topology nanti di 3B. Lanjut. Nah, ini signaling ya. Ini ada media kabel tembaga ya, copper. Ini bentuknya kabel twist ya, yang kabel berpilin kemarin udah kita bahas sedikit. Nah, misalkan ini bagaimana dia mengsignaling 1010 ya. Kalau 1 itu misalkan plus 5 di sini digambarkan ya. Kalau 0 itu minus 5 ya. Oh, ini malah kebalik nih gambarnya nih. 1 malah minus 5, 0 yang 1 ya. Nah, ini teknikal sih ya. Intinya yang lumrah itu biasanya yang plus itu nilainya 1, yang negatif 0, atau yang 0, 0 gitu. Jadi kalau levelnya 0 volt, ya 0 volt, ya 0 bitnya. Kalau levelnya 5 volt, ya 1, biasanya sih seperti itu. Ini maklum gambarnya ngambil sih dari internet, nggak bikin sendiri. Kemudian ini misalkan gambar jaringan fiber, ya kabel fiber optik. Misalkan yang 1 terang gitu cahaya, ini kan simbol cahaya ya. Kemudian kalau 0 mati gitu ya. 0 mati, 1 terang, 0 mati. Jadi dia kelap-kelip gitu, tuk 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 gitu ya. Nah, itu diatur oleh physical layer. Nanti sinyal cahaya ini merambat di serat-serat yang kecil ini. Ya. Kalau nggak percaya, apa ya contohnya ya? Mungkin pernah lihat perangkat mobil gitu ya. Ada lampu yang lampunya di sebelah sini, tapi dia dibuat kayak ada plastik, bukan plastik ya, apa akrilik yang panjang, nanti nongol di sana. Lampunya di sini, tapi cahayanya di sana. Di alat-alat ini juga ada, dekorasi rumah juga ada. Lampu-lampu kristal, model lampu kristal yang muter-muter itu. Nah, itu konsepnya kayak gitu. Oke, lanjut. Kalau sinyal cahaya, nih. Sinyal elektromagnetik. Misalkan dari laptop pakai WiFi dikirim ke antena, ya. Antenanya milik wireless access point, gitu ya. Sinyalnya digitalnya 01010 misalnya. Nah, dimodulasi ini levelnya 1 naik 0 0, 1 naik 0 ya 0 gitu ya. Nah, ini bagaimana menempelkannya? Nah, ini ada 4 teknik. Yang pertama frequency shifting. Jadi frekuensinya digeser, shift itu harus digeser. Nah, ini frekuensi aslinya kayak gini nih misalnya nih ya. Berapa nih? Ya kira-kira katakanlah ini misalkan 3 Hz gitu ya, atau 3 MHz gitu. Nah, pada saat dia 1, ini dirapatkan. Mungkin 2 kali lipat ya. Kalau gambar ini contohnya 2 kali lipat. Pokoknya rapat aja. Kemudian setelah kita rapatkan ya, frekuensinya di shift atau digeser jadi lebih tinggi di 1. Tadi ini adalah 3 MHz, ini mungkin 6 MHz. Pas 0 nanti 3 lagi, pas 1 6 lagi, pas 0 3 lagi gitu. Jadi nanti saat diterima ya, ini kan di encode-nya seperti ini ya. Atau kadang dibentuknya modulasi ya. Jadi modem ya, modulation, demodulation itu panjangnya. Jadi dari modem WiFi itu nanti
Pada saat modulasi bentuknya kayak gini sinyalnya, begitu didemodulasi oleh perangkat, bisa, jadi modem itu melakukan modulasi itu pada saat dia mentransmit ya, mentransmit sinyal. Jadi pada saat diterima, dia bisa didemodulasi lagi, dipisahkan lagi, bahwa tadi yang frekuensinya 3, misalkan sinyalnya 0, yang frekuensinya 6 MHz misalnya, itu sinyalnya 1 gitu. Oke, jelas lah ya ini ya. Kemudian amplitude shifting ya. Nah, kalau dari segi amplitudo, berarti kan amplitudenya yang berbeda. Kayak gini tadi ya. Nah, amplitude untuk 1 misalkan 1,5 volt. Amplitude untuk 0 misalnya 0 volt gitu ya. Jadi di sini 0, ini 1 gitu kan, bisa. Jadi kalau untuk frekuensi, nanti frekuensinya tetap, misalkan tadi frekuensinya 3 MHz misalnya. Terus amplitudonya yang dinaikkan. Jadi pada saat 0 amplitudenya misalkan sekian. Ya, misalkan ini 2 milivolt gitu ya. Pada saat dinaikin 1, sinyalnya 1, ini jadi mungkin amplitudenya jadi 5 milivolt. Kenapa milivolt? Ya biasanya kalau sinyal elektromagnetik itu rendah tegangannya. Kenapa rendah? Kalau tinggi orang bisa kesetrum, hahaha gitu. Ya, garing. Tapi memang gitu sih. Itu juga masalahnya terkait dengan loss juga. Karena kalau kita mengirim sinyal yang amplitudenya besar, pasti energinya juga besar yang dikirim, untuk membangkitkan sinyalnya besar, boros listrik. Belum lagi loss-lossnya gitu ya, loss di pengiriman, rugi kan. Oke lanjut. Udah gitu, kalau sinyalnya yang amplitudenya besar, itu juga tidak bisa dikirimkan jarak jauh juga gitu ya. Jadi daya jangkaunya juga kecil gitu loh. Kalau nggak salah gitu sih, dulu pernah belajar dulu banget. Dasar apa ya? Dasar telekomunikasi kalau nggak salah. Waktu kuliah 1. Oke, lanjut. Ini phase shifting. Nah, jadi kalau yang tadi ada frekuensi yang digeser, amplitude yang digeser, sekarang fase ya digeser. Artinya apa nih? Lihat pelan-pelan. Ini kan gelombang sinusnya arahnya ke sini kan. Nah, begitu sinyalnya berbalik dari 0 ke 1 kan nilainya berbalik tuh atau berubah gitu ya. Kalau ada perubahan nilai, shift-nya digeser ya. Kalau tadi di sini taruhlah di sini kalau gelombangnya sinus ini kan sinus 0 ya atau sinus 90 lah ya. Kalau gelombang ini 90 ya, sinus 90 ya. Nah, begitu ini dibalik kan jadi kosinus dia ya. Atau sinusnya mulai dari 0 di sini. Ya gitu ya. Pokoknya ini sinus, ini jadi kosinus ya. Ini begitu berubah lagi dari 1 ke 0 jadi sinus lagi dia. Terus begitu ketemu 1 lagi jadi kosinus gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan phase shifting. Jadi artinya fasenya dibalik. Jadi misalkan di sini sinus 90. Begitu dia jadi 1, sinus 90 tambah 90 jadi sinus 180 gitu. Jadi mulainya 180. Kalau 180 kan sinusnya negatif 1 ya. Sinus 90 kan 1 ya. Gitu kan ya. Sinus 0 kan 0 ya. Pokoknya geser lah. Jadi kalau kita bikin persamaannya misalkan Y sama dengan sin X. Terus kalau phase shifting, Y sama dengan sin X tambah misalkan 1/2 pi gitu ya. Kalau pi itu kan 180 derajat. Sinus X tambah 1/2 pi. Jadi kalau kita hitung nilai X tambah 1/2 pi-nya, ini kan X sumbu ini nih. Maka grafiknya geser di sini posisinya gitu loh. Jadi kalau di sini pi-nya misalkan 0 ya, X-nya 0, 0 kali pi kan 0, sinus 0 kan 0. Terus di sini kan pi-nya 1 misalkan. Ini time shift-nya 1. Jadi kalau sin pi itu kan, ini pi per 2 ya. Ini pi-nya di sini. Pi per 2, 90 kan 1. Ya, jadi gitu. Ditambah. Perlu dicocorin nggak ya? Coret dikit deh. Biar agak jelas. Ini waktunya masalah terbatas nih. Gitu. Ini ya. Y. Ini saya nggak punya pulpen macam Om Rofi sih nih. Jadi agak susah nih nulis di sini. Nantilah ya. Mudah-mudahan ada duitnya untuk beli pulpen digital. Y sama dengan sinus. Nah, misalkan asumsi level tegangan 1 aja deh. Soalnya susah nulis di sini. Ya, jadi amplitudenya nggak usah saya tulis ya, asumsi 1. Maksudnya kan amplitude kali sin gitu ya. Ada sin aja. Ini nulisnya susah ya, harap maklum ya. Tadi kan amplitudenya 1, udah saya bacain loh. Nah, ini sin. Wah, jelek banget. Memang harus beli apa ini. Misalkan sin X itu adalah waktu ya, atau T. Pakai T mestinya ya. Oke. Nggak usah di Ctrl Z lagi.
X tambah Pi. Ya udah, asumsi aja X itu dari T ya, waktu. Pi. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman tahu kan, Pi itu kalau dalam persamaan sudut artinya 90 derajat gitu loh. Ya, tapi dituliskan dalam Pi biasanya. Nanti yang anak SMA mungkin di kelas 2 mungkin ya, atau kelas 1 mungkin udah belajar sih cara penulisan sudut dalam Pi ini. Nah, ini yang dimaksud dengan shifting tadi ya. Jadi begitu dia 1 misalnya, ini sinyalnya 1, Pi-nya jadi hidup gitu loh. Pi-nya jadi hidup. Ada Pi, digeser shift-nya. Begitu 0, Pi-nya 0 gitu loh. Ya. Jadi begitu 1 lagi nanti Pi-nya ada lagi. Jadi sin X tambah apa ya istilahnya ini? Digital data. Ya mungkin kita simpulkan di sini PD aja lah ya. Dia itu artinya data. Nah, jadi kalau datanya 0, berarti jadi 0 sin X. Kalau datanya 1, jadi X tambah Pi. Tadi kita kan gesernya 90 derajat ya. Berhubung datanya 1010 lagi nih Pi per 2 ya. Ini persamaannya nyocok-nyocokin sama ini aja ya. Nanti realnya seperti apa, baca lagi referensi. Nanti ini untuk memberi bayangan saja. Jadi kalau D-nya 0, berarti kan ini 0, faktor ini. Jadi sin X nilainya. Begitu D-nya 1, jadi sin X tambah Pi per 2. Pi per 2 itu kan artinya 90 derajat. Jadi gesernya 90 derajat fasenya. Gitu loh maksudnya. Oke. Lanjut. Amplitude and shift phase. Nah, ini gabungan nih. Amplitude dan shift digabung. Jadi kalau 0 misalkan levelnya segini. Begitu sinyalnya 1, amplitudenya misalnya di press ini ya. Ini kalau contohnya di press ya gambarnya. Bisa aja nanti kebalikannya. Yang 0 yang amplitude kecil, kayak gini. Kemudian setelah amplitudenya di press, phase-nya dibalik ya. Pasanya dibalik nih, lihat nih ya. Jadi kalau ini bentuknya sinus, ini bentuknya cosinus gitu loh. Nah, ini kan X tambah Pi per 2 ini kan sama dengan cos X kan, sama kan? Karena sin X dengan cos X itu kan bedanya 90 derajat phase-nya, fasenya gitu loh. Ya, gambar aja nanti sinyal sinus sama sinyal cosinus. Nih, tak gambarin deh nih. Sinyal sinus itu kan gini ya. Anggaplah bulat ya. Kalau cosinus itu kan dari 1 mulainya kan. Nah, gitu. Nah, ini cos. Jadi dia beda 90 derajat atau beda setengah pi. Kayaknya ini udah cocok nih persamaannya untuk phase shifting. Oke, lanjut. Paham ya? Paham lah ya. Saya sudah menjelaskan gamblang loh. Kalau enggak nanti putar lagi videonya. Oke, lanjut. Nah, ini twisted pair cable. Ya, artinya adalah kabel berpasangan. Nggak kelihatan maksudnya. Coba kita ganti laser pointer lagi. Artinya kabel, pair artinya pasangan, twisted. Twisted artinya memutar ya, berpilin. Ingat twister angin puting beliung gitu ya. Jadi kan ini bentuknya kayak angin puting beliung. Berpilin gini lah, berpilin. Bukan gini, bukan, beda. Gini. Kalau gini itu artinya apa? Sarangi. Garing. Pencinta Korea banget. Oke, lanjut. Nah, kabel twisted pair itu ada macam-macam ya. Nih, different types of twisted pair. Yang pertama namanya SFTP ya, S garis miring FTP. S itu artinya overall breadth screen. Apa itu maksudnya? FTP itu elemen foil screen. Nah, ini screen itu maksudnya apa namanya? Apa istilahnya? Bungkusnya. Jadi ini STP itu ada shieldnya, shielded itu artinya perisai. Jadi dia dilindungi oleh perisai gitu ya. Jadi overall breadth screen STP. Jadi bentuknya ada STP. Bukan screen kali ini ya. Salah kan ya, shield mestinya ya, shield. Karena STP itu kan shielded twisted pair gitu ya. Kalau FTP ya mungkin ini foil shielded foil twisted pair. Nah, jadi gini, shield itu ini nih, ya. Shield itu adalah bungkus ini, bungkus untuk masing-masing pasangan kabelnya. Jadi satu pasang kabel itu dibungkus. Nanti ada baru ada bungkus yang terluar gitu loh. Ya. Terus elemen foil, ya ini ada elemen foilnya ini nih, ya. Ada apa namanya? Kayak foil itu apa ya? Kumparan ya. Jadi kayak kumparan nih, ya. Foil itu kan kumparan artinya. Kalau nggak salah kumparan ya. Nanti cek kamu deh. Benar nggak sih kumparan? Ini habis lagi waktu kita nanti nih. Nggak apa-apa lah, bentar. Penasaran juga saya. Kalau nggak salah sih bahasa Inggrisnya kumparan foil. Coil. Kumparan. Foil itu apa ya? Lembaran ya?
Aluminium foil berarti aluminium, lembaran aluminium. Salah kan? Untung tadi ingat. Coil, komponen itu coil. Oke, lanjut. Intinya adalah STV, ya, kalau ada S-nya itu dia shielded gitu ya, shielded. Nah, ini FUTP, artinya UTP yang dikasih foil. Nah, jadi ini ya kayak aluminium foil gitulah ya bungkusnya. Jadi dikasih foil terus baru kabelnya di dalam. Kemudian ada SFUTP ya, udah di shield kemudian dikasih foil gitu ya. Kemudian ada UTP ya. U itu artinya unfoiled. Kemudian UTP unshielded. Jadi ada dua bungkus sebetulnya. Bungkusnya pertama shield apa ya istilahnya? Bungkus karet apa plastik ya kabel itu. Bungkus plastik ini yang ini. Kemudian di luar dibungkus lagi plastik terluar gitu loh. Jadi di sini ada dua bungkus ya kalau ini. Tapi secara umum ini saya dapat juga di sini dari slide karena bagus sih penjelasannya. Secara umum hanya dua sih yang banyak dibicarakan orang tentang kabel twisted pair ini. Yang pertama UTP saja, unshielded, itu yang paling bawah ini bentuknya. Cuma ada bungkus terluar sama kabel yang berpilin-pilin di dalam gitu. Kemudian STP, ya STP, shielded. Yang shielded itu bentuknya ya bisa gini ya, bisa bungkusnya kayak gini, yang satu aja tapi dalam gitu. Gitulah kira-kira. Jadi double bungkus. Oke, lanjut. Nah, kabel pair 8 buah kabel yang dipasangkan jadi 4 pasang ini, itu maksimum lengthnya 100 meter. Ya. 100 meter ditarik dari host ke perangkat lain. Dari komputer ke komputer, atau dari router ke switch, ya, atau dari router ke server misalnya. Jaraknya maksimum 100 meter. Kalau lebih harus dipasang bridge atau repeater. Tapi sebagusnya bridge. Ya, jangan repeater. Karena repeater itu layar 1 paling basic. Nah, kemudian standar ya, standar IEEE speednya. Itu ada kategori 5, 5E, 6, 7. Ini yang saat ini ya, yang saat ini yang masih dipakai ya, yang masih dipakai mulai dari kategori 5 sampai kategori 7 yang umum kita temukan. Kalau yang di atas itu kayaknya kita jarang lihat lah. Ya, mungkin nggak akan kelihatan oleh kita yang orang awam gitulah. Biasanya orang yang bekerja di ISP atau yang di transmission gitu ya, itu yang lihat kabel yang levelnya lebih tinggi. Oke, konektornya namanya RJ45, bentuknya kayak gini. Ya, atau kayak gini, dari logam. Atau kayak gini, yang udah paten dari pabrik, ada tutupnya. Kalau ini kita mengkrim sendiri ya, nanti dibikin kabel, masukin 8 piece yang ini, masukin susun ke sini, ya, nanti di pakai crimping tool ya, crimp. Di crimp itu kayak memecahkan apa kepiting ya, kulit kepiting, crimp. Jadi ada crimping tool namanya. Ya, jadi ada kayak gini bentuknya. Ini guidance aja, guidance untuk masukin kabel ini biar dia nggak kelewer-kelewer kemana-mana. Ini kabelnya biar lurus masuknya, masuk saya gitu ya. Jadi bisa di-guide ke sini. Nanti masukin ke sini, dia bisa masuk ke pin-pin ini. Intinya setiap ujung ini harus nyentuh ini loh. Pin emas ini. Ini sebagian ada yang dari emas, ada yang dari tembaga ya. Jadi mahal juga loh ini loh ya. Jadi jangan salah. Ada yang khusus kerjanya mengumpulkan emas-emas dari rangkaian elektronik. Jadi limbah elektronik itu juga bernilai. Oke, lanjut. Kategori 5, nanti ini akan detail ke sebelah lah ya, nanti next. Nah, ini dia nih detailnya nih ya. Nih. Kategori 1 itu untuk telepon ya. Kategori 2 itu untuk sistem telepon juga sama ya. Older terminal system, ini terminal sistem zaman dulu IBM 3270, ini tahun awal-awal keluarnya jaringan komputer ini kayaknya. Ya. Kategori 3 udah kecepatan 10 BST dan 100 BST T4 Ethernet. Jadi ini teknologi udah jadul sih. Kategori 4 juga udah lumayan cepat ya, 16 megabit per second untuk token ring ya, gunanya untuk token ring. Nanti kita lihatkan gambar token ring. Kemudian kategori 5 ini nanti mungkin yang gambar topologi nanti ya di bagian 3B atau 3C lah nanti. Makanya ikuti terus ketiga-tiga videonya biar penasaran. Kategori 5 ya. Nah, kategori 5 ini yang mulai masuk Indonesia nih. Jaringan mulai masuk Indonesia itu kategori 5. Kalau yang di atas ini kayaknya jaringan belum masuk ke Indonesia secara umum ya.
Tapi mungkin di kampus ITB, UI mungkin udah sih. Kategori 5 yang umum nih, saya juga awal-awal ngoprek jaringan pakai kabel kategori 5. Ya, ini udah berbasis 100 BSTX. Ini nama ininya ya, nama standarnya. Kalau standar IEEE-nya penamanya kayak gini. Atau 1000 BST Ethernet. Ya, 1000 ini artinya kecepatan ya. 100 ini artinya kecepatan dalam Mbps. 100 mega, 1000 mega bps. Kemudian kategori 5 itu 1 giga. 5E itu bisa support sampai 1 giga. Ini maksimum ya, supportnya maksimum. Bandwidth-nya dalam megahertz ini. Ya, standarnya 100 BSTX atau 1000 BST Ethernet ya. Kemudian kategori 6. Nah, ini ya. Ini yang apa namanya? Sebetulnya mulai 1 gigabit per second itu kategori 6 sih, bukan kategori 5. Dulu saya ditawarin vendor soalnya. Waktu kategori 5E sih masih UTP biasa gitu loh. Tapi untuk jarak yang pendek, antara katakanlah switch gigabit dengan workstation atau komputer, tangan saya kelihatan nggak sih tadi? Antara switch yang support gigabit port dengan komputer yang Ethernet-nya sudah support gigabit juga, itu pakai kabel kategori 5E, asal dia mungkin paling tinggi 2 meter lah jaraknya, deket banget sama si server, itu masih bisa dapat 1 giga speed-nya gitu. Jadi ini maksimum. Tapi umumnya kategori 5E itu ya kalau jaraknya jauh mungkin 5 atau 10 meter gitu ukuran ruangan paling dapatnya nggak sampai 1 giga sih gitu. Tapi 100 Mbps itu dijamin ya. Jauh sih rentangnya 100 mega sama 1 giga ya. Oke. Lanjut. Kategori 6 ya. Jadi 1 gigabit itu dijamin kalau untuk kategori 6. Nah, kabelnya juga nanti beda. Nanti kita lihat ke kabel ya. Makanya nanti ikuti mungkin kabel itu di bagian B sih. Jadi ikuti video yang B juga, oke? Nah, ini namanya ya 10G BST Ethernet. Ya udah nama itu nanti baca sendiri aja deh, panjang soalnya. Ya nanti slide-nya di pause aja deh. Oke. Nah, terakhir ya, perkembangan terakhir ini slide terbaru nih. Kategori 8.2 ya, itu sampai support 40 giga. Wow, kencang ya. 40 gigabit per second. Nama standarnya 40G BST Ethernet. Atau bahasa Inggrisnya 40G ya, 40G BST Ethernet. Wow. Ini untuk POTS itu namanya apa? Premis di inilah, premis di yang di apa sih namanya? Jadi kalau ada jaringan kantor, sambungan antara jaringan kantor itu rotor terluar masuk ke ini, masuk ke ISP itu namanya POTS ya, sambungannya. Kayak apa ya istilah, port untuk masuknya gitu loh. Kayak terminasi dari ISP kita terimanya dalam bentuk POTS gitu ya. Ada perangkat nanti dari situ kita terima masukin kabel Ethernet. Dulu kalau nggak salah saya itu ya, saya ingat waktu ngajar di Cisco Academy. Oke, lanjut. Nah, atau kabel TV ya, CATV ini kabel TV. Oh sorry, POTS itu Plain Old Telephone System panjangannya ya. Ya, jadi dia kayak box gitu, perangkat, ya. Nanti dia masuk ke jaringan telepon, ya. Jaringan telepon dengan kategori 8.2 ini ya. Kategori 8.2 nanti kita keluarnya pakai itu, masuk ke sistem kita, masuk misalkan ke switch yang support 40 gigabit per second. Gitu ya. Jadi dari perangkat kita baru ke POTS yang kita terima dari ISP, gitulah. Kira-kira paham lah ya. Gini perlu digambarkan juga. Jadi gini, maksudnya gini, POTS itu ya. Nih, ini ISP kan dia asalnya dari cloud, katakanlah gitu ya. Ini cloud. Kemudian ini kabel ISP. Kemudian kita terima box, ya. Bentuknya kayak box aja sih, terminal yang nempel di dinding atau nempel di mana, tergantung petugas ISP-nya masang ya. Jadi ini namanya POTS nih, POTS. Terminal ini namanya POTS. POTS ya. Jelek ya, ini maklum nggak punya pulpen kayak Mas Om Rofi. Nah, ini baru kita pasang kabel CAT8 ini. Nih, CAT8 ini pasang terus mungkin kita masukkan ke switch ya, switch yang support 40 gigabit per second. Atau kita masukkan ke router yang support 40 gigabit per second. Atau kita masukkan ke firewall. Nah, ini tadi yang saya sebut ya. Kalau sketsa bisa kayak gini aja nih.
Dia satu dimensi digambarkan, bukan dua dimensi. Dan digambar silang aja nggak digambar panahnya gitu. Atau dimasukkan ke dalam firewall, tergantung perangkat yang dimiliki oleh si perusahaan klien tadi ya. Wah, ini ganti warnanya mana ya? Nggak bisa ya. Jadi bisa masuk ke switch, bisa masuk ke router langsung ya, bisa masuk ke firewall. Ya kalau masuk ke switch berarti ini switch-nya yang manageable ya, yang bisa di-manage. Yang punya apa? Layer 3 switch biasanya disebutnya, yang punya kapasitas routing. Tapi routingnya nanti bentuknya nggak sama dengan router ini. Gitulah. Ya. Oke ya. Atau modemnya ini kabel TV ya. Hampir sebut merek lagi saya tadi. Oke. Nah, penggunaan based on current situation nih. Jadi pada saat materi ini kita bahas tahun 2020 ya, yang masih dipakai ya untuk komputer network ya, atau menghubungkan host atau workstation ke switch, kita pakainya kategori 5 sampai 6. Nih ya. Jadi dari komputer ke switch ya, kita pakainya kabel kategori 5 sampai kategori 6. Mungkin 5, 5E atau 6. Ya, itu yang banyak sekarang dipakai. Kemudian untuk server farm ya. Karena sekarang pengen cepat ya, kecuali kalau ini server farmnya ada di kantor-kantor biasa atau bukan perusahaan ISP ya, mungkin masih pakai kategori 5E setidaknya. Nah, dari server farm itu minimal pakai kategori 6 yang sudah support gigabit Ethernet sampai kategori 8.2 Ethernet. 8.2 itu yang mana? Ini ya. Nih, 40 gigabit ya. Kemudian untuk campus network backbone. Nah, jadi backbone campus network itu kan kita udah bahas, campus network itu adalah jaringan kampus yang menghubungkan area yang lebih luas, misalkan satu kampus atau satu sekolah atau satu kompleks perkantoran gitu ya. Jadi dia menghubungkan misalkan antara wing. Jadi kalau gedung itu kan ada wing-wingnya itu. Wing itu apa istilahnya ya? Kalau sekolah itu bentuknya U ya, bentuknya U gitu. Yang di tengah itu kan kantor-kantor, kelas-kelas yang di U-nya gitu, yang di apa ya, kakinya. Nah, kakinya itu yang kita sebut wing ya. Nanti kalau dia punya banyak kaki, jadi bentuknya wing. Kayak sayap jadinya gitu loh. Ya, atau menghubungkan floor, lantai. Nah, daripada kita narik kabel fiber mahal ya, kabel FO, kita pakai kabel kategori 6 atau 8 ya. Ethernet. Nah, jadi nanti antara core switch dengan distribution switch ya, dari switch inti ke switch untuk distribusi ya, sebelum masuk ke switch peruangan, kita pakai kabel ini. Sehingga speednya agregat dari klien-klien itu pipanya besar gitu. Ya, bayangkan aja arteri vena, jaringan darah. Ada vena cava interior, vena inferior, vena cava superior gitu kan. Superior itu yang besar, vena cava inferior yang kecil. Nanti ujung-ujungnya sampai ke kulit itu kapiler gitu. Nah, itu. Kan yang namanya vena terang yang utama di jantung itu kan besar penampangnya gitu loh. Nanti sampai ke ini mengecil, sampai ke ujung-ujung mengecil lagi gitu ya. Itulah. Jadi bayanginnya ke jaringan darah bisa. Jaringan pembuluh darah maksudnya. Oke. Terakhir ya, untuk ISP ya, itu menghubungkan antara POTS dan kabel TV misalnya modemnya. Jadi bisa dipakai mulai kategori 7 ini ya, sampai kategori 8.2 Ethernet. Nah, ini dapat tuh, ya saya menyampaikan aja, dapat dari situs web. Webnya lupa saya tulis. Oke, lanjut. Nah, ini cara pengkabelan. Nah, ini perlu nih ya. Kalau kalian nanti terjun ke bidang jaringan, nggak harus orang jaringan loh. Lulusan IT itu kalau kerja di perusahaan dianggap harus bisa jaringan. Bisa, walaupun dia bukan, apa istilahnya, bukan spesialisasi jaringan. Pak, saya programmer nggak ngerti jaringan. Tapi orang kantor mana tahu ya, mana mau tahu gitu. Ini jaringan saya putus nih, tolong cekin dong gitu ya. Ya sebab bisa. Jangan kan itu. Ini mau saya macet nih, tolong dong periksain gitu loh. Wah, walaupun dia programmer tapi disuruh kerja gituan ya kalau perusahaan kecil, kantornya kecil gitu kan. Oke, jadi sistem pengkabelnya ada 3 namanya ya.
Yang pertama namanya straight through ya, straight through kabel. Kita tampilkan lagi pointer, pen aja lah. Ya, straight through. Nih, straight kata kuncinya straight. Straight itu lurus ya, straight itu lurus. Jadi lurus itu maksudnya gini. Ini lurus aja nih gambar kabelnya nih. Tapi walaupun lurus, kita harus perhatikan ya, urutan ya. Jadi pasangan itu di 1 2, kemudian di 3 ya, ini warna hijau yang ada stripnya. Pasangannya nanti lompat ke 6. Kok bisa lompat gitu? Aneh kan? Nah, ini yang bikin pandai sih ya. Yang mendesain pandai ini. Kenapa 1 2 3 6 bukan 1 2 3 4? Ya, salah satunya alasannya kalau misalkan ya, ini kan warnanya pakem ya, 1 2 3 6 mulainya orange, kemudian hijau, pasangan kedua, pasangan ketiga biru, pasangan keempat coklat ya. Artinya orange dan orange strip ya, hijau dan hijau strip. Nah, pinternya di mana? Gini. Kan defaultnya ini pin ini hadap ke sini ya. Jadi cantolannya, cantelan apa bahasa Indonesianya? Nih cantelan ini, kelewat. Ini cantelan yang ini nih. Mana tadi pulpennya? Nih, mana sih? Nih. Nah, cantelan yang ini harusnya ada di bawah, jadi kita melihatnya dari arah sini. Ya, atau kalau gambar yang ini, kita melihatnya dari bawah sini. Ini cantelannya yang ini nih. Nah, atau kalau ini dari atas sini ya. Melihat urutan warna kabelnya, kan kabelnya masuk dari sini nanti nih. Masuk kabel ada 8 biji gitu kan. Nah, jadi pada saat masuk, ini kabel masuk ke sampai nyentuh pin ini ya, sampai mentok. Nah, warna kabel itu kan kelihatan dari sini nih, gitu loh. Nah, pinternya ya, desain kenapa 1 2 3 6. Kalau orangnya melihatnya nggak kayak gini, tapi dia cantolannya justru hadap ke atas gitu. Kan kita nggak kelihatan ya warnanya, ketutupan sama cantolan. Nah, kalau dia ini hadap ke atas, terus ini juga hadap ke atas, artinya kan kebalik ya. Jadi satunya nanti, kalau tadi satunya ada di sini, yang orange gitu, ini harus jadi pen lagi nih biar bisa digambar. Jadi satu ini kan, pin yang satu itu ada di sini ya. Warna orange-nya di sini. Nah, kalau ini kebalik, yang orange-nya jadi di sini nih, nanti. Ya. Jadi si orang yang masang itu kebalik, cantolannya hadap di depan sini, bukan di belakang. Jadi orange-nya pindah ke sini. Berarti di sini kan coklat ya. Nanti kalau kita bacanya dari coklat, tetap 1, 2, 3, 6 yang terhubung gitu loh. Ya, jadi pintar dia di situ ya. Jadi walaupun nanti satunya jadi coklat, ini kalau kita ubah dari bawah, 1, 2, 3, 6 ke sini gitu ya. Jadi tetap dapatnya 1, 2, 3, 6. Itu pintarnya. Nih ya. 1 pasangan sama 2, 3 sama 6 ya. Twistednya ya. Pasangannya ke 6. Nah, jadi kalau kita balik, tetap 1, 2, 3, 6 gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi dibaca dari kiri 1, 2, 3, 6, dibaca dari kanan 1, 2, 3, 6. Pintar kan? Gitulah ceritanya. Kenapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan ini juga gitu. Nah, kalau itu mungkin masalah pin-pinnya ini ya. Mungkin biar jauh atau gimana, nggak ngerti juga saya. Oke. Kapan dipakai kabel straight through? Nih, kabel straight through kapan dipakai? Untuk menghubungkan perangkat yang berbeda ya. Misalkan switch itu dianggap perangkat apa istilahnya? Konsentrator ya. Dia hanya tugasnya layer 2 ya. Sedangkan router itu dianggap host ya. Jadi di sini host, temannya ya host. Ini server juga host. Ini komputer host lagi, server host lagi. Kemudian ini konsentrator ya. Ini repeater atau hub. Oke. Jadi dia menghubungkan antara konsentrator dengan host atau perangkatnya berbeda. Terus yang kedua namanya crossover ya, crossover kabel. Dia menghubungkan antara perangkat yang sama ya. Jadi kalau dia konsentrator dihubungkan dengan konsentrator juga ya. Atau layer 2 konsentrator switch dengan layer 1 konsentrator ya. Layer 1 dengan layer 1. Ya, pokoknya sama-sama konsentrator. Nah, atau dengan host ya. Router dengan router, ini host.
atau router dengan komputer ya, atau komputer dengan komputer. Kita pakainya kabel cross. Jelas ya? Jadi kalau perangkatnya tidak auto sensing, ya ini tambahin satu lagi ya, pengetahuan. Ada istilah auto sensing. Auto sensing itu maksudnya apa? Dia bisa mengenali kabel yang dipakai itu straight atau cross ya sistemnya. Jadi port yang dicolokin kabel ini dia bisa mendeteksi kalau misalkan harusnya dipasang crossover, tapi kita pakai kabelnya straight. Nanti dia otomatis meng-cross sendiri gitu. Pinnya ya. Dengan software dia apa? Dengan software dia balik sendiri. Terus kalau misalnya dia mendeteksi kabel cross ya, tapi harusnya kabel yang dipakai straight karena dia menghubungkan antara konsentrator dengan host. Nanti dia switch sendiri, ubah sendiri komposisi pin-pinnya. Nah, itu yang namanya auto sensing. Tapi yang umum yang tidak ngerti auto sensing, misalkan switch yang unmanaged ya, kalau switch yang managed biasanya ada auto sensingnya. Nah, itu harus fix kayak gini pengkabelannya ya. Kalau host dengan host harus pakai crossover. Kalau konsentrator dengan host harus pakai straight. Oke? Nah, caranya bagaimana? Secara default ya. Secara default nih, kita kalau jalan ke kantor-kantor yang instalasinya di kabel pengkabelingannya dilakukan oleh profesional ya. Dia menggunakan standar pengkabelan ini, T568A dan T568B. Ini menyangkut masalah urutan pewarnaan. Ini kalau B itu urutannya mulai orange, kemudian hijau, kemudian biru, kemudian coklat. Ya. Dimulai dari orange strip, orange. Kemudian hijau strip, hijaunya di 6. Kemudian biru dan biru strip, kemudian coklat strip dan coklat. Kenapa di sini orange strip duluan, di sini malah biru duluan? Nah, ini supaya yang stripnya selang-seling. Kalau kita lihat stripnya 1, 3, 5, 7 kan selang-seling. Antara yang strip sama yang penuh ya. Jadi mulainya dari orange strip, orange. Kemudian di sini hijau strip, biru, birunya penuh. Biru strip, hijau. Nah, di sini yang diperhatikan 1, 2, 3, 6. 3, 6-nya harus twisted atau berpasangan ya. Atau berpilin. Oke? Nah, kalau yang A, T568A, itu mulainya dari hijau. Kalau ini mulainya dari orange, ini mulainya dari hijau. Jadi ini cuman pewarnaan untuk orange dan hijau aja, di 1, 2, 3, 6 aja. Kalau yang birunya tetap. Yang coklatnya tetap, nggak berubah ya. A atau B nggak berubah. Nah, standar yang biasa dipakai ya untuk kabel straight, biasanya pakai T568B, nih, yang orange duluan ya. Jadi umumnya dipakai yang B. Kapan yang A dipakai? Nah, biasanya kalau hubungannya cross ya. Kalau hubungannya cross ya, salah satunya dipasang A, ujung yang lain dipasang B ya, gitu. Jadi intinya kalau straight dua-duanya harus sama. Kalau A sama A, kalau B sama B. Tapi kalau cross harus salah satunya A, salah satunya B ya, di antara kedua ujung-ujung kabel ini. Nah, terserah kalau misalkan Anda jadi network engineer nanti atau disuruh pasang kabel nanti boleh. Saya mau dua-duanya pakai A aja deh. Ya, misalkan disuruh bikin kabel straight. Udah, pasang ujungnya ini A, di sini A, ya. Gitu. Tapi kalau misalkan ikutin standar yang umum, biasanya orang pakai standar B. Jadi di sini standar B, di sini standar B. Maksudnya B itu yang ini ya. T586-nya nggak usah dibaca lagi gitu. Kita pakai sebut aja A atau B gitu. Udah ngerti aja kok. Terakhir, pengkabelan namanya rollover kabel ya. Jadi antara rollover itu biasanya ini khususnya untuk perangkat Cisco. Ya, antara host sama perangkat Cisco lewat kabel Ethernet, lewat port Ethernet card atau kartu jaringan, itu dipasang kabel crossover, namanya crossover. Rollover. Gunanya buat apa? Buat manajemen. Jadi dari komputer kita mau mengkonfigurasi switch atau mengkonfigurasi router, ya, mengkonfigurasi itu maksudnya nyetel atau ngeset konfigurasinya. Nah, itu menggunakan kabel rollover ya. Kalau di sini belum ada IP address-nya kan kita nggak bisa lewat jaringan gitu kan. Makanya pakai kabel rollover. Nah, kabel rollover itu seperti apa? Urutannya ya biasa aja nih ya. Tapi sampai di sini nanti dibalik gitu ya. Jadi gini, misalkan kita pasang di sini urutannya atau kita kalau contoh gambar ini kan pakai standar B ya. Nah, di sini standar B hadap sini nih ya. Cantolannya apa? Tadi istilahnya cantolan ya. Cantolannya ada di belakang kita nih,
ya. Urutannya seperti ini, cantolannya di belakang kita. Jadi ini pakai standar B misalnya. Di sini tetap standar B, tapi kita balik, ya. Kalau tadi di sini cantolannya hadap belakang, di sini cantolannya hadap depan gitu. Itu yang maksud dengan crossover. Jadi satunya masuk gini, satunya masuk gini. Jadi dibalik, bukan gini dua-duanya gitu. Ini kiri kanan. Ya maksudnya gitulah ya. Pokoknya tangannya sama apa kiri dua dibalik gitu. Oke. Nah, ini apakah harus hilang 1 2 3 6? Enggak. Kalau untuk ini bisa warnanya urutan apa ya? Ya tetaplah urutan 1 2 3 4 5 6 7 8 misalkan pasangannya itu enggak masalah gitu ya. Yang penting urutannya dibalik satu gini gitu. Oke, oke. Ngerti lah ya, ngerti lah. Gamblang kok saya menjelaskan. Lanjut. Oke, kalau tadi kabel UTP kita udah bahas yang umum. STP juga sama cara pengkabelannya. Beda kategori 5, kategori 6 juga sama, ya. Kayak gitu juga caranya. Cuman gini, ada satu yang perlu kita jelaskan sedikit. Kalau kategori yang masih 100 Mbps, itu pair untuk mengirimkan data masih 4 kabel, yaitu pin 12 dan 36 ya untuk mengirimkan data. Jadi kalau pin 45 sama 78 putus gimana? Nggak masalah, masih bisa nyambung jaringannya gitu. Tapi kalau kita pakai kategori 6, mulai dari kategori yang bisa 1 gigabit, ya, mulai Cat 6 atau kategori 6 ke atas, itu ke 88 kabel ini dipakai. Ya. Jadi ada 4 pasang dia untuk transmit dan receive-nya. Jadi kalau tadi 45, mana mouse-nya nih? Nih, pakai pulpen aja deh. Ini kalau 45, mana laser pointer? Pulpen aja biar kelihatannya. Nih, ya. Kalau 45 putus tadi ya, ini 4 sama 5, kemudian 7 sama 8 nih. Kalau kabelnya putus, untuk kabel yang kecepatan 100 Mbps, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk jaringan yang 1 Gbps ke atas, 1 gig, 1 gig Ethernet, itu ke 88 ini dipakai semua nih. Jadi nggak boleh ada yang putus. Kalau putus nanti speednya terganggu misalnya. Ya, misalkan kalau 45, 78 putus, mungkin ya, saya nggak pernah nyobain sih. Karena udah nggak megang jaringan lagi, maksudnya udah nggak megang perangkat lagi. Jadi kalau 45 putus, 78 putus, saya nggak tahu kalau kategori 6. Tapi kalau kategori 5 nggak masalah. Tapi kalau kategori 6 semuanya dipakai ya karena speednya 1 gigabit per second. Oke, lanjut. Kita bahas kabel koaksial. Kabel koaksial itu mirip kabel antena TV ya. Ini gambarnya kayak ini. Ini bungkus terluar, kemudian ini ada anyaman ya, anyaman kabel, bentuknya serat. Kemudian ini ada bungkus terdalam ya. Bentuknya PVC Teflon gitu, insulation ya. Kemudian ada core-nya, kabel yang lebih tebal ya. Mungkin 2 mili ada kayaknya. Jadi ini kalau penampangnya kita lihat dari depan. Ini konduktor yang 2 mili tadi, kemudian ini insulation yang putih, ini braiding atau anyaman, kabel yang berbentuk anyaman, serat. Ini setel ini yang bungkus terluar. Oke? Nah, ngerti lah ya. Kemudian, ini gambarnya nih. Ini gambarnya. Kalau ini sketsa, ini gambar. Ini bungkusnya warna hitam, ini kabel anyaman, ini cladding insulation ya. Yang warna putih ini. Ya, kebetulan di sini dikasih foil ya, aluminium foil. Nah, ini intinya core. Dan kabel ini kalau dipasang konektor, nah ini bentuk konektornya. Kan bentuk konektor TV ya, atau parabol gitu ya. Kemudian ujung sini misalkan kita pasang ke konektor T namanya, ya, T konektor. Nah ini 10 base 2 ini kabel yang thin coaxial, yang tipis. Ini konektornya seperti ini, T konektor. Jadi nanti ujungnya dipasang ini lagi di sini, ya, pasang ini, masuk konektor T, kemudian di sini kabel lagi. Kemudian yang thick coaxial atau coaxial yang tebal itu 10 base 5. Jadi kalau yang tebal itu 5, yang tipis itu 2 belakang. Ini warnanya kabelnya kuning. Ya, ini ukurannya. Dibandingkan kabel UTP, kurus kan UTP, ini tebalnya kayak gini. Terus konektornya juga tebal juga nih, nggak seperti ini. Ya, konektor yang ini. Terus dia masuk ke perangkat yang namanya transceiver. Di transceiver nanti konektornya serial masuk ke perangkat, misalkan router gitu ya. Ini transceiver langsung dengan source arrestor sekalian. Nah, standarnya ini. Ya, kelihatan nggak tadi ya? Mestinya hidupin laser dulu ya, salah. Oke, ini perbandingannya tadi ya, mungkin saya ulang lagi. Ini kabel yang UTP biasa, ini perbandingan thick coaxial, tebal banget kan?
Kalau yang ini sih tipis ya, nggak seberapa jauh beda sama ini. Cuman agak tebal ini lah. Terus konektornya ini ya, konektor T namanya. Atau kalau ini konektor untuk masuk ke konektor T atau masuk ke perangkatnya. Misalkan NIC card yang ada port untuk koaksialnya. Kemudian yang T koaksial itu untuk backbone ya. Ini portnya kayak gini gedenya. Ini namanya transceiver. Ya, transceiver nanti di sini kabel serial baru masuk ke perangkat, ke router atau ke switch misalnya. Oke. Jadi ini udah dikomplitkan dengan transceiver dan terminator di ujung sini. Terminator. Terminator itu kayak sumbat ya. Kayak sumbat lah, biar nggak bocor sih. Gitu. Oke. 10 base 5 itu untuk T koaksial maksimum 500 meter jaraknya. Jadi kalau gedung ya bisa lah jarak setengah kilo antar gedung. Terus maksimum disambungkan 100 node ya. Jadi banyaknya transceiver ini ada 100 node ya. Kita tap gitu, di tap di berapa panjang misalkan. Jadi tiap wing nanti taruh ini, nanti masukin kabelnya, taruh lagi gitu. Nanti kita akan bahas di topologi. Kemudian 10 base 2, base 2 yang ini itu maksimum 180 meter ya, 185. Ya karena mendekati 200 makanya disebut 10 base 2, bukan 10 base 200 ya kepanjangan. Ini juga bukan 10 base 500 gitu kepanjangan. Ini 10 base 5 dan 10 base 2 itu sebetulnya maksimum panjangnya ini. Maksudnya antara perangkat ini sama perangkat yang lain itu maksimum panjangnya segini. Ya, jelas ya. Oke. Pokoknya antara sumbat ke sumbat lah ya. Gitu, antara sumbat ke sumbat, antara terminator ke terminator. Kemudian kalau nggak salah sih itu ya, atau antara perangkat ke perangkat ya, saya nggak lupa. Kalau nggak salah, oh ya, max span, nanti ada istilah max span. Max span-nya baru antara terminator ke terminator. Jadi antara node jaraknya segini. Terus maksimum node-nya 100 kalau yang koaksial T koaksial, kalau yang 10 base 2 maksimumnya 30 nodes ya. Nanti ini akan kita bahas ke konfigurasi LAN dengan IP addressing nanti, insya Allah. Kenapa 30? 30 ini artinya nanti subnet masnya berapa, nanti insya Allah kita bahas. Kemudian ini, jaringannya harus dijaga resistansinya 50 ohm ya, dan ditutup oleh terminator. Ya, jadi di terujung nanti terminator. Nanti kita jelaskan di bagian topologi. Kemudian fiber optic. Nah, ini multi mode dan single mode ya. Kira-kira gambar kayak gini nih. Single mode itu artinya single satu ya. Mode itu modenya satu. Artinya satu sinyal aja yang lewat. Kalau multi mode ada banyak sinyal yang lewat di dalam satu kabel gitu loh. Jelas lah ya. Multi artinya banyak. Terus ini bentuk kabelnya biasa sama warna sih ya, diterangkan apa dikodekan. Kalau warna kuning itu single mode fiber optic SMF. Kalau multi mode itu MMF ya, warna biru atau warna orange gelap. Itu namanya MMF. Bedanya apa? Bedanya konektor. Kalau konektornya kayak gini, yang oranye, yang biru. Kayaknya sih. Ya. Lanjut. Nah, penarikan kabelnya kayak gini nih. Ya. Kalau misalkan kalian pernah lihat orang gali-gali tanah, kemudian nyolok-nyolokin kabel ya, dorong-dorong kabel. Nah, itu yang warna orange ini, itu bungkusnya itu, baru bungkus ya. Nanti kalau udah dipasang bungkusnya di sepanjang jalan, ditimbun, nanti kayak gini ya. Ujung yang nggak ketimbun, baru nanti kabelnya didorong-dorong di sini nih, masuk ke sini ya. Masuk, dorong. Nah, karena kabelnya kayak gini ya, jadi satu kabel itu isinya banyak ya. Jadi di sini ada satu kabel bundel, dalamnya ada 4 core misalkan, dan tiap core nanti ada sekian kabel lagi gitu ya. Nah, banyak kan isinya. Jadi kabel ini berat dan besar. Jadi ngedorongnya itu butuh banyak orang ya. Narik atau dorongnya butuh banyak orang. Nah ini nih yang gali nih. Jadi kalau ketemu Pak tukang gali lubang cuma segini doang, nanti di ujung sana ada narik lagi, gali lagi. Nanti sekian meter lagi ada gali lagi. Nanti di sini nih ya. Kok bisa? Ini gimana caranya? Pakai bor nggak? Gitu. Nah, itu teknik orang penggalian. Saya juga nggak tahu dia pakai apa nih. Ngebor atau enggak. Kayaknya ngebor ya, ngebor vertikal ya. Ngebor horizontal. Kalau ngebor vertikal kan bikin sumur bor. Kalian ngebor horizontal. Dibor horizontal sampai muncul ke sini, baru didorong-dorong nanti yang ini ya, yang orange ini. Nah, ini kayaknya teknologi bor horizontal ini orang Indonesia nih yang jago nih. Kalau di luar negeri malah kayak gini nih. Digalinya parit panjang ya. Terus taruh kabelnya dibentang, bungkus kabelnya, baru ditimbun. Oke, nah
Ini kalau yang di bawah tanah. Terus kabel fiber optik juga menjadi backbone di bawah laut. Nih, contohnya. Ya, bagaimana kabel ini bungkusnya tadi ya, dibenamkan ke bawah laut nih kayak gini ya. Terus di dalamnya nanti baru dimasukin kabel bawah laut gitu ya. Bayangkan ya, kabel fiber optik itu sudah ditarik dari Jakarta ke Singapura, lewat berapa jauh tuh? Itu kabel itu ya, dibenamkan ke dalam laut. Ya, ada backbone-nya. Jadi di sini saya gambarkan backbone yang seperti ini bentuk kabel FO-nya, yang access cable artinya kabel untuk mengakses host ya. Ini yang ini ya, dari switch masuk ke komputer yang punya Ethernet gigabit Ethernet. Oke, jelas lah ya, jelas, gamblang. Nah, ini standarnya IEEE-nya ya. 802.3 ya angkanya. AE 802.3 BS ya. Ini kodenya. AE itu speednya 10 gigabit nih. Yang BS itu yang 200 sampai 400 gigabit ya. Jadi ini ukuran penampang multimode atau single mode ini dijelaskan. Nah, ini yang penting ini nih, ini nggak perlu dihafal sih, cuman bayangan kita aja. Bahwa standar kabel yang 10 gigabit itu maksimum jaraknya ada yang sampai 300 meter, ada yang 10 kilo, 40 kilo, 80 kilo ya, bayangkan. Jadi kita bisa bayangkan setiap 80 kilo itu di ujung-ujungnya harus dipasang semacam penguat sinyal lagi ya, atau apa istilahnya, bukan penguat sinyal sih, kayak diterima terus dipancarkan ulang gitu. Gitu loh. Ini kayak repeater lah, repeaternya fiber optik gitu. Ya, terus jaraknya maksimum beda-beda nih. Nah, yang backbone antar kota mungkin bisa pakai yang ini ya, standar yang dibenamkan ke tanah gitu ya. Yang jaraknya kilometer. Nah, yang terakhir ya, teknologi terakhir ini nih, yang recently. Jadi speednya udah nambah nih, 200 sampai 400 giga, kenceng ya. Ya, gigabit per second. Terus ini jaraknya 500 meter, 2 kilo, 10 kilo, 100 meter, 500 meter, 2 kilo, 10 kilo. Lebih pendek jaraknya ya, jaraknya masih pendek. Yang panjang ini. Terus yang bawah laut itu yang mana? Kemungkinan yang ini ya, yang 80 kilo ya. Nanti di ujungnya ditambahin kayak repeaternya gitulah. Ya, berhubung saya tidak pernah terlibat di pemasangan kabel FO untuk backbone, jadi saya kurang tahu juga teknologi ini. Belum baca detail juga, maaf. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah standar Wi-Fi atau wireless LAN. Ya. Ini standar IEEE-nya 802.11 kodenya. Tadi 802.3 ya untuk FO ya. Ethernet itu 802. Berapa? .1 apa berapa gitu. Agak lupa saya angkanya. Ada nggak saya tulis di sini? Lupa kayaknya nulis. 802.3 ya, Ethernet 802.3. Terus kenapa FO itu 802.3 juga? Nah, mungkin ada pertanyaan. Karena teknologinya masih Ethernet ya. Teknologi fiber itu masih Ethernet ya. Makanya di sini 802.3. Tapi belakangnya nih yang beda. AE dan BS. Oke, lanjut. Kalau untuk Wi-Fi 802.11, angkanya belakangnya bisa A, B, G, N, A, C, A, D, A, F, A, H gitu. Ini yang terbaru nih slide-nya yang saya dapat teknologinya. Terus ini frekuensinya ya. Kemudian ini bandwidth-nya. Ini jauhnya ya. Jauh. Kalau transmit power kita nggak terlalu inilah. Jaraknya yang penting. Nah, yang sekarang kita pakai untuk di ruangan-ruangan itu kita pakai biasanya yang ABG ya, ada 3 nih. Sampai N lah ya. Dari Wi-Fi ke komputer kita. Biasanya access point sih ya. Di langit-langit kantor ya, gedung. Nah, biasanya yang dipakai itu speednya 2,4 yang untuk komputer. Jarang yang pakai 5 GHz. Yang 5 GHz ini biasanya dipakai untuk ini, bridge ya, antara access point ke access point koneksinya pakai yang 5 GB. Ya, kalau 2,4 ini dari ini ke host biasanya. Nah, kemudian karena jaraknya kecil ya, pendek-pendek nih ya, paling jauh kan 100 meter palingan rata-rata ya. Maksimum itu 300 meter malah kalau di indoor. Ya, di outdoor ya. 300 meter. Kalau indoor kan banyak hambatan. Nah, untuk mencapai jarak yang jauh itu pakai tambahan antena. Dulu tahun 2000-an tuh Pak Ono Widodo Purbo. Nah, saya colek Pak Ono tapi nggak tahu user apa sosmednya nggak tahu. Jadi Pak Ono Widodo Purbo itu tahun 2000-an mengembangkan namanya
antena kuali, apa ya judulnya dulu ya, lupa saya. WiFi dengan antena kuali. Jadi WiFi yang tadinya cuma 300 meteran paling jauh, itu bisa di-extend jaraknya sampai puluhan kilo. Dulu pernah eksperimen, Pak siapa namanya? Lupa juga saya. Ada di Jakarta kenalan dulu, saya pernah diajak kerjasama nyobain ya, ngoprek. Tapi bukan yang ini, ngoprek yang koneksi ke satelit dulu. Nah, dia itu pernah memasang jaringan dari Jakarta ke Gunung Salak. Dia tunjukin gambar petanya. Itu jaraknya berapa? 15 kilo kalau nggak salah. Ini dari Jakarta ke Gunung Salak. 15 kilo atau 50 kilo ya, lupa. Dia pakai antena kayak gini modelnya. Tapi besar. Kalau antena Kuali Pak Ono jaraknya paling 1 kilo lah ya. 1 kilo atau 2 kilo lah mungkin. Yang penting kelihatan aja ya antara, makanya dipasang antena tinggi. Bisa antena yang bentuknya segitiga itu sampai ke atas ya. Itu dipasang tali biar dia nggak goyang-goyang. Yang penting tinggi. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain itu bridge-nya harus kelihatan, nggak boleh ada penghalang. Ya, jadi kalau terlalu gedung aja di sini udah nggak nyambung internetnya gitu loh. Itu yang pakai antena kuali. Ya, kalau ini juga sama kayaknya nggak boleh ada penghalang ya. Kalau yang ini, kalau yang dekat bridge-nya itu ada penghalang daun-daun sih masih bisa nembus. Oke ya. Jadi tadinya jaraknya pendek 100 meter atau 300 meter itu bisa dipanjangkan sampai kilometeran ordernya. Nah, biasanya untuk ini bridge ya antara ini dan ini ya, kita asumsikan ini antara antena kuali ya. Ini biasanya pakai yang nih 5 GHz yang ini. Karena dia backbone. Kalau untuk klien untuk apa? Ke klien itu biasanya pakai yang 2,4 ya. 2,4 N itu bisa sampai 600 megabit per second loh speednya. Udah kencang ya pakai standar N. Jadi ada A, B, G, dan N. Yang sekarang terbaru adalah standar yang N. Jadi yang banyak G sama N yang sekarang berkembang. Oh ya, saya mungkin bisa menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa, kalau misalkan kalian punya kesempatan, coba kembangkan jaringan RT RW-net ya, Kak, baru saya ingat. Pak Ono itu membangun jaringan RT RW-net dengan kuali, pakai WiFi. Jadi nanti rumah di dalam satu RT yang jauh koneksi ke providernya orang juga sih yang beli bandwidth, nanti di-share ke tetangga-tetangga pakai jaringan kuali ini. Nah, karena kita terpaksa harus belajar lewat online di rumah untuk anak-anak SD, SMP, SMA, dan tidak semuanya bisa langganan ini langganan GSM gitu ya. Mungkin bisa dibantu dengan ini nih, bangun satu base apa istilahnya? Sentral mungkin di masjid atau di mana ya. Nanti pakai antena kuali disebarkan ke sekeliling, ke 4 penjuru mata angin gitu loh kira-kira. Nanti kliennya nembak ke sana. Ya. Nanti kan beli bandwidthnya jadi murah gitu. Bisa ditanggung bersama. Oke, lanjut. Nah, ini pro dan kontra. Ini bisa dibaca nanti ya. Kalau kita pakai UTP, pakai STP, pakai koaksial, pakai fiber optik. Ya. Ya, dari security ini rendah, fiber optik tinggi. Tapi dari cost, ya ini murah, ini agak mahal sedikit dari ini lebih mahal dari ini paling mahal gitu ya. Oke. Ini interferencing. Nah, interference ini maksudnya interference apa ya? Pengaruh dari sinyal-sinyal yang lain ya, interferencing. Dia ada pengaruh sehingga pengaruh tersebut bisa mengurangi kualitas sinyal atau mengurangi speed atau macam-macam ya. Oke, lanjut. Ini bisa dibaca nanti ya. Nah, ini adalah akhir kuliah 3A. Take home message untuk peserta yang ikut kuliah saya, atau mungkin teman-teman yang di luar juga boleh tulis di komentar ya, kolom komentar. Coba sebutkan perangkat-perangkat infrastruktur jaringan yang pernah Anda lihat di seputar kabling gitu ya, sama layer 1 ya. Misalkan pernah lihat nih ada nempel di dinding kayak WiFi gitu ya. Mungkin dia wireless access point, mungkin dia wireless router ya, bisa jadi. Terus tulis signalingnya apa? Wire, fiber, atau radio wave. Ya, mungkin lihat ada nemplok di dinding, terus banyak kabel masuk ke dalam gitu kan. Nah itu apa? Signalingnya apa? Perangkatnya apa? Terus pernah lihatnya di mana? Ya. Misalkan lihatnya di jalan, ya, nama gedungnya apa, nama ruang apa. Misalkan di jalan pernah nongol ini, apa namanya?
tadi saya udah rekam sih. Ada nongol kabel yang kayak tadi tuh, ya, kabel orang galian FO. Nah, saya lihat Pak, itu ada kabel FO ditanam di tanah misalnya, atau digali. Pernah lihat di sini. Coba tulis di ruang komentar. Saya mau rekamin video tapi belum sempat saya share apa? Belum sempat saya pindahkan ke komputer. Tadinya lupa. Rupanya di 3A ya. Atau saya liatin ke sini kali sebentar ya, kamera. Barusan sih. Atau nanti saya kirim ke grup aja deh. Khusus untuk mahasiswa. Oke. Ini masih di HP nih filenya. Oke. Terakhir, apa bentuknya? Ya. Apakah dia perangkat aktif atau elektronik atau medium penghantar? Ya. Medium itu misalkan kabel gitu kan. Berarti dia perangkat pasif. Nggak perangkat juga sih, medium ya. Nggak bisa disebut perangkat. Kalau perangkat aktif itu elektronik. Ya. Active devices. Tulis ya di kolom komentar di bawah. Oke. Ya, saya kira demikian. Berapa menit kita videonya? Kayaknya kelewat. 1 jam, Masya Allah. Saya kira tadi bisa bikin video 20 menit. Ya udah, demikian saja video kali ini. Kita lanjut ke next bahasan selanjutnya di 3B. Ikuti ya di 3B. Terima kasih. Wassalamualaikum.